Nomor 4. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah menghimbau setiap hari. Oh maaf, ini nggak usah baca soalnya. Balik lagi mengambil masker biarpun jaraknya cukup jauh. Meminta izin kepada petugas karena hanya sebentar saja untuk ketemu. Membeli masker yang lebih dekat. Nah ini solusi. Ya, jadi kita tuh kayak maskernya ketinggalan nih kalau kita baca soal kayaknya. Ya. Maskernya ketinggalan. Nah, karena maskernya ketinggalan, kita membeli masker yang lebih dekat. Memakai hand sanitizer saja, nggak bisa meniat urusan, nggak bisa. Jadi harus sesuai sama peraturan pemerintah. Nah, nomor 5, meminta maaf ke atasan untuk memberi keadilan kepada saya. Aduh, ini nggak bisa ini. Ya, kayak maksa ya. Mengusulkan kepada atasan untuk memberi keadilan untuk divisi saya. Gak bisa. Mengusul kepada pimpinan agar tidak memberi beban tugas yang sangat berat. Apa lagi ini, Mbak? Nah, ini jawabannya diskusi. Karena ini masalah kontroversi. Bang, abang dari mana sih ini masalah kontroversi apa bukan? Nah, cara tahunya gini. Nah, kita baca opsinya aja di sini. Kita udah tahu di sini memberikan keadilan, tidak memberi beban. Ini kan suatu kata kontroversi. Gimana sih karyawan yang nggak mau, si atasannya suruh. Jadi kan bertolak belakang kalau kayak gini. Berarti jawabannya itu pasti diskusi. Kalau masalah kontroversi pasti jawabannya diskusi. Seperti itu ya. Lanjut, nomor 6. Meminta maaf dan mengatakan kepada ibu tersebut untuk kesini lagi dengan membawa resep dokter. Mengatakan mohon maaf pada ibu tersebut karena ini harus menggunakan resep dokter. Mengatakan mohon maaf pada ibu tersebut agar tidak dapat dilayani hari ini, kemudian besok. Ini orang lagi sakit ya. Mengatakan mohon maaf pada ibu tersebut untuk tidak bisa dilayani sekarang. Mohon maaf kepada ibu tersebut agar saya menelpon dokter dan menanyakan resep. Ini dokternya siapa ya? Ini kurang jelas juga ya. Nih, gini. Ini kan ada minta maafnya, ada solusi juga ya. Nih. Meminta maaf dan mengatakan kepada ibu tersebut untuk kesini lagi. Ini merupakan kata solusi. Nah, sekarang ini agar saya menelpon dan menanyakan resep, ini juga solusi nih. Ya, ini harus menggunakan resep dokter. Nah, ini nggak ada solusi nama yang B itu nggak ada. Nah, yang B itu nggak ada. Yang E bisa A ya. Bilangnya tuh untuk kesini lagi dengan membawa. Tapi jelas kalau yang A itu nggak bisa karena yang ke dokternya itu ya kita gitu, bukan orang gitu ya. Jadi nggak bisa kita buat menelpon dokter gitu kan. Ini jawabannya yang A. Nomor 7, menjalankan rapat dengan senang hati melalui belajar internet. Sebelum itu saya belajar lebih dahulu, ketemu yang lain yang bisa, ke teman yang lain bisa. Itu kayak kita ditunjuk sama siapa lah nggak tahu, tapi kayak kita tuh jadi orang yang buat ngerapatin gitu loh. Maksudnya gini. Jadi kalau yang masalah ini tuh kayak kita tuh disuruh sama siapa lah pokoknya, suruh rapat gitu. Sebelum itu saya belajar dulu ke teman yang bisa, mengatakan sejujurnya bahwa ini nggak bisa karena dia tidak ada solusi dan tidak ada tanggung jawab. Menonton video di internet tutorial memimpin rapat yang baik benar, meminta untuk teman yang lain saja apalagi. Jadi jawabannya bisa D, bisa A ya. Ke teman nggak ya kalau misalkan ke teman yang bisa, kenapa nggak teman aja? Menjalankan rapat dengan senang hati melalui belajar di internet. Internet itu luas ya. Nah, ini kan YouTube bisa termasuk sama internet ya. Jadi jawabannya yang A. Nah, gitu. Nomor 8. Tetap menjelaskan ibu-ibu yang meminta penjelasan. Menjelaskan kepada ibu sambil menunjukkan informasi mading. Nah, bagusan yang ini daripada yang ini. Meminta
Dan bagusan yang B ya daripada meminta ibu-ibu tersebut membaca informasi mading. Ini nggak ada pelayanannya. Meminta tolong kepada petugas untuk membantu menjelaskan. Benar, ini bisa ini. Meminta rekan yang lain untuk membantu menjelaskan. Ini nggak ada. Ini, meminta tolong kepada petugas untuk membantu menjelaskan. Tetap menjelaskan ibu yang meminta penjelasan. Menjelaskan ibu-ibu sambil menunjukkan informasi di mading. Petugas ya, biar selesai. Kenapa? Karena di sini kitanya lagi dianterin sama orang lain gitu. Jadi kepetugasnya bisa membantu, kita juga nggak bisa membantu. Jadi dua-dua masalah selesai. Ya, lanjut nomor 9. Mengatakan kepada atasan bahwa saya belum menyelesaikan tugas. Dengan begitu saya dapat segera membantu dan menyelesaikan tugas rekan kerja. Meminta izin kepada atasan untuk dapat membantu rekan kerja karena dia membutuhkan pemikiran saya. Segera membantu rekan kerja dapat menyelesaikan tugas. Minta maaf dan mengatakan kepada rekan kerja belum bisa membantu karena saya harus menyelesaikan tugas selanjutnya. Meminta maaf kepada rekan kerja tidak bisa membantu dan menyemangati rekan kerja tersebut. Mana ya? Nih gini nih. Di sini ingat ya teman-teman. Di sini posisinya kita tuh ada tugas lagi. Bang, abang tahu dari mana sih ini saya ada tugas lagi? Kita kan hanya baca opsi. Nih, lihat ya. Di sini. Belum bisa membantu karena saya harus menyelesaikan tugas selanjutnya. Gitu ya. Jadi seakan-akan ya teks di sini menunjukkan kita bahwa ini masalahnya loh. Itu. Jadi kalau seandainya ini ada tugas lagi kan yang diperintahkan sama atasannya, berarti kalian harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu. Kenapa? Karena profesional. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sering latihan soal TKP aja ya, yang dari sini tuh banyak nanti video-videonya akan masuk ke video-video di YouTube ini. Ya, silakan sering. Nah, tujuannya apa? Supaya teman-teman itu bisa mengerti yang namanya tuh kata-kata di dalam TKP itu. Artinya bahwa kita itu memahami kalimat-kalimat itu sendiri dari option A sampai option E itu. Nah, sehingga kita tahu makna serta kita peka terhadap kata-kata itu. Oh, ternyata ini ada diskusi nih. Oh, ini berarti benar jawabannya. Oh, ternyata ini aneh, ada perencanaan. Oh, berarti benar jawabannya. Gitu ya. Peka sama kata-kata itu. Ya. Jadi seakan-akan ini tuh masalahnya tuh sudah tersampaikan di yang option D itu. Jadi kalau misalkan ada tugas lagi sama teman kita yang minta bantuan, ini ya kurang begitu. Tapi intinya kita harus bisa menyelesaikan masalahnya dia juga ya. Jangan seakan-akan kita udah selesai, enggak. Tapi kita memberikan solusinya apa, bisa ngapain lekah, apa bisa menyelesaikan tugas atasan dulu baru selesai baru ke teman kah, baru bisa kayak gitu ya. Mengatakan kepada atasan bahwa belum bisa menyelesaikan tugasnya, ini nggak bisa karena ini ada alasan. Ini alasan nggak bisa menyelesaikan tugas. Dapat membantu rekan kerja karena ia membutuhkan. Memberikan saya benar sih, tapi kurang tepat. Jadi jawaban paling tepatnya itu yang kenapa bisa yang karena di sini ada kata solusi. Solusinya itu adalah menyemangati. Nah, itu. Nomor 10. Mengatakan kepada Yuda untuk sependapat dengan Budi agar bersama-sama. Mengatakan kepada Yuda untuk berdiskusi kembali dengan Budi. Mencari tahu pendapat Yuda, kemudian mengatakan yang sebenarnya kepada Budi untuk menyatukan pendapat. Meminta Yudi untuk berdiskusi dengan Budi kembali dengan saya sebagai penengah. Nah, di sini ada nih. Nah, di sini ada kata kuncinya, teman-teman. Kata kuncinya itu adalah di sini. Saya sebagai penengah. Nah, saya sebagai penengah. Artinya di sini ada kata inisiatif ya. Nah, di sini juga ada kata diskusi. Ini kan masalah-masalah kontroversi ya. Nah, kalau masalah kontroversi maka
Diskusi jalan tepat jawabannya ya. Diskusi. Jawabannya itu B atau D. Tapi kalau yang B orangnya yang disuruh diskusi, tapi yang D kitanya juga yang diskusi. Jadi jawabannya yang D. Nomor 11. Meminta izin ke atasan untuk mendaftarkan klien tersebut di dalam jasa perusahaan. Langsung memproses pendaftaran klien tersebut karena menyangkut pekerjaan. Memproses pendaftaran meminta klien tersebut untuk membawa kembali dokumen sesuai dengan waktu kesepakatan bersama. Meminta maaf pada klien untuk kembali lagi dokumen sudah lengkap. Ini nih. Berarti otomatis masalah di sini itu dokumen nggak lengkap. Kalau dokumennya nggak lengkap ya ini nggak bisa. Seperti contohnya kalian pengen daftar di Polri maupun kedinasannya, kalau dokumennya nggak lengkap bisa nggak? Ya nggak bisa. Seperti itu ya. Jadi kalau dokumen emang harus dilengkapi. Tapi kalau prioritas maka prioritaskan yang kayak ibu hamil dulu ya, nenek-nenek, kemudian disabilitas itu yang didahulukan. Tapi kalau dokumen itu nggak bisa, maupun nenek-nenek maupun itu ibu hamil ya itu nggak bisa. Itu. Nah di sini ini kalau misalkan langsung memproses nggak bisa, memproses pendaftaran minta klien ini nggak bisa. Di sini atasan apalagi karena kita tidak mempunyai kemandirian meminta maaf pada klien karena tidak bisa didaftarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ini nggak ada solusi, jawabannya itu yang D. Dokumen sudah lengkap. Ini kembali lagi untuk gitu kan. Ini solusi. Nah gitu. Jawabannya D. Nomor 12. Mengusulkan kepada rekan kerja yang lain untuk diskusikan dengan pimpinan. Menanyakan terkait kebijakan tersebut, jika mengerti kemudian memberitahu kepada rekan kerja tersebut mengenai kebijakan yang sebenarnya agar tidak terdapat tentangan dari ini kontroversi ya. Ya, dapat tahu ini dari mana? Di sini pertentangan ya. Maka diskusi, jawabannya A. Tapi kita cek lagi ya. Mengatakan kepada rekan kerja untuk mematuhi kebijakan tersebut gak ada solusi. Mengatakan kepada pimpinan untuk memberi penjelasan mengenai kebijakan, memberi pengertian kepada rekan kerja yang lebih positif mereka yang ini gak ada solusi. Jawabannya benar ya, yang A. Oke, lanjut. Nomor 13.